Menjelang akhir dari surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus, dia menyampaikan banyak sekali nama untuk dia boleh mengucapkan salam dan ucapan terima kasih. Yaitu kepada mereka yang sama-sama melayani di kota Roma, bahkan yang sedang melayani di kota Roma. Di antaranya dalam Roma pasal 16 ayat 13 dikatakan begini, "Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu." Siapakah sebenarnya Rufus dan ibunya ini? Kalau kita bisa membaca dengan teliti, begitu eratnya hubungan Paulus dengan mereka sampai Paulus berkata, ibunya Rufus itu juga ibunya dia, begitu. Ya. Nah, kalau kita bisa melihat di sini, diperkirakan Rufus ini adalah nama dari seorang yang pernah dituliskan di dalam Markus 15 ayat 21. Yaitu pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander, dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi Rufus ini adalah anak dari Simon, orang Kirene, yang pernah memikul salib Yesus. Paulus menyampaikan pesan kepada mereka, yaitu kepada Rufus yang pertama dengan sebutan orang pilihan Tuhan. Kemungkinan Rufus ini adalah seorang yang melayani Tuhan dalam bidang-bidang khusus seperti terhadap ras khusus, terhadap orang yang berkebutuhan khusus, dan juga terhadap strata sosial khusus. Karena Tuhan mau menjangkau semua orang. Bahkan kalau kita bisa melihat, ibu Rufus ini berarti istri dari Simon orang Kirene. Begitu memiliki hubungan yang dekat dengan Rasul Paulus sehingga Paulus menyebutnya sebagai ibunya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, artinya kehadiran Paulus di tengah-tengah mereka bukan hanya sebagai hamba Tuhan, tetapi juga sebagai anggota keluarga, dianggap sebagai anggota keluarga. Dari hal ini kita bisa menyimpulkan dua dasar penting di dalam melayani. Yang pertama, kerelaan. Artinya apa? Tuhan menempatkan kita sesuai dengan talenta dan karunia kita di bidang-bidang pelayanan yang Dia kehendaki. Kita bisa melakukan pelayanan itu. Bukan hanya terbatas dalam pelayanan gereja, tetapi ada hal-hal yang kita bisa lakukan untuk orang lain demi Injil terseberangkan kepada mereka. Itulah penetapan Tuhan. Dan yang kedua adalah adanya kasih, yaitu kasih merupakan dasar yang sangat penting dalam pelayanan. Karena kasih itu membuat orang-orang mengalami penerimaan, pengampunan, bahkan mengalami pertobatan dan pemulihan. Karena kasih memberi ruang kepada banyak orang untuk menyadari dosa dan pelanggarannya, meninggalkan dosa dan pelanggarannya, dan kembali kepada Tuhan. Sehingga melayani bukan hanya sekedar tindakan yang dilakukan dengan talenta dan karunia tertentu untuk seseorang, tetapi ada kasih yang ditebar melalui hubungan yang terjalin dengan beberapa orang yang Tuhan percayakan. Sehingga kasih Kristus itu bisa terseberangkan dan pastinya menyembuhkan, memulihkan banyak orang. Seperti Galatia 5:13 dikatakan begini, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Tuhan Yesus memberkati.